Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Para ngasami, Bapak Ibu, jamaah kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati, wabil khusus Pak Duko, Pak Takmir, Pak Ketua Ranting, yang saya banggakan, alhamdulillah dalu menika kita sedaya saged bermuwajahah bertemu di tempat yang insyaallah penuh barokah ini, di salah satu rumah Allah dengan niatan yang mulia, nggih menika tholabul ilm. Semoga Allah Subhanahu wa taala paring rahmah, paring barokah atas pertemuan malam hari ini. Amin. Selawat salam senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarga beliau, sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau termasuk kita sedaya. Amin. Bapak Ibu yang saya cintai dan saya hormati, saderengipun derek tepangaken nggih dalem Abdul Wahab. Sinten Bapak Ibu? Abdul Wahab. Jangan sampai keliru Abu Lahab. Salim mikir rada lho iki mati meneh. Mungkin ingkang wingking mirenge Abu Lahab niki bahaya niki. Dalam asli Jogja Bapak Ibu, aslinipun Serangan Ngampilan Ngabean. Ya, dados mlebetipun Ngampilan dados pasar Serangan menika wetan jembatan Kidul Mergi. Tapi sak menika dalem wonten Wirokerten, Sakaran Wirokerten Banguntapan Bantul. Ajeng kula menika dipun rencangi kalian Pak Tumirin menika Pak Ketua RT di tempat kami. Terus ini pengajiannya luar biasa. Sing ngawal kebalik ya. Terus yang ngawal Ustate Ketua RT Pak Tumirin. Lajeng kalian Mas Heri menika aslinipun nggih Pandak Gunting. Terus cerak nggih sing niki kirang langkung 10 menit nggih Bapak Ibu nggih. Nah, menika Gunting. Terus Bapak Ibu yang saya cintai dan saya hormati, kula nika sampun biasa wonten daerah Pandak. Karena jika dipun jadwalaken wonten Gunting, lajeng teng Bambang Lipuro nggih wonten jadwal kula, teng Jetis nggih wonten, lajeng bablas ngilen melih teng Kulon Progo, lajeng sami Galuh Kali Bawang menika nggih wonten jadwal kula. Terus kula nika kan bergabung dengan tim dai pedesaan Bapak Ibu. Memang kumpulan para dai, para ustadz ingkang fokus wonten teng pegunungan atau pedesaan. Terus sampai teng Bantul, Kulon Progo. Menika sabarenganipun malam Ahad menika wonten teng Gunung Kidul. Tapi kula pamit karena ada tugas di Pandak ini. Di Wonogiri, di Klaten, di Lereng Merapi malam Jumat kemarin,
Kalau di Samigalur malam Sabtu, terus di lereng Merbabu menika malam Kamis, alhamdulillah dados sampun biasa wonten pedesaan menika dan insyaallah menawi Purabaya tidak terlalu jauh bagi saya. Karena biasanya kalau langkung ada mulai. Baik. Bapak Ibu yang saya cintai dan saya hormati, saya dikasih tema niki mengke pengawasannya dugi jaminan Bapak Ibu. Jaminan Pak? 9. Berarti kantun 40 menit. Oke. Ya, atau perjanjian. Saya ngantuk genep 3 kalau tutup. Saat ini pun kalau lirik enten setunggal Pak. Mboten sak perlu kalau sebut enten benar. Terus menawi pengawasannya kepengin gendang rampung ya do ngantuk ya. Napa? Oke. Tapi ngapunten nggih Bapak Ibu nggih, basane kula campur-campur nggih. Estu kula nek ken kromalus boten saged mungkin tak malah ketok waktu itu. Baik. Kula diparingi materi atau tema malam hari ini bagaimana kita mengambil pelajaran dari para pahlawan kita untuk membangun masyarakat. Jadi mualati Bapak Ibu. Kalau saya hanya sekedar ngomong semualat kali para pahlawan terakhir. Ya, karena kebetulan tanggal 10 kemarin, 10 November ditetapkan sebagai hari pahlawan ya. Karena bertepatan dengan pertempuran yang dahsyat, yang paling spektakuler, menentukan arah bangsa Indonesia waktu itu di Surabaya. Yang mana Bapak Ibu yang saya cintai dan saya hormati, pertempuran itu untuk mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Karena tanggal 17 Agustusnya baru diproklamasikan 45 baru diproklamasikan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Lajeng Belanda dan sekutu ingin menjajah kembali. Kalian Inggris dan sebagainya ingin menjajah kembali bangsa Indonesia. Sehingga para pendiri bangsa ini beserta para ulama, rakyat ini tidak terima dan melakukan perlawanan yang dahsyat selama kirang langkung diceritakan di dalam sejarah menika 3 minggu pertempuran yang mana memakan puluhan ribu Bapak Ibu, puluhan ribu rakyat Indonesia ya, meninggal dunia dan di penjajah itu kurang lebih 1.500-an dan yang meninggal 2 jenderal yang membuat mereka mundur luluh lantah, 2 jenderal diantaripun yang dikenal dengan Jenderal Malabi. Betul ya? Paham sejarah ya Bapak Ibu ya? Salah ya? Nah ini sehingga Bapak Ibu pertempuran itu dimenangkan oleh bangsa Indonesia. Dimenangkan oleh bangsa Indonesia. Tidak luput. Ini Bapak Ibu yang perlu kita cermati sebelum semangat perjuangan rakyat Indonesia menika timbul atau keluar terlebih dahulu tentang resolusi jihad. Ya. Pada tanggal 22 Oktober dikeluarkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, karena Bung Karno, Bung Tomo minta fatwa dari beliau sehingga keluarlah fatwa yang dinamakan resolusi
jihad. Hari ini keluarnya resolusi jihad di hari ini tanggal 22 Oktober sekarang ditetapkan menjadi hari apa? Santri. Kalau hari pahlawan 10 November, hari santri 22 Oktober. Ya. Karena berdasarkan resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari. Isinya apa Bapak Ibu? Isinya menyemangati kaum muslimin, rakyat Indonesia. Ya. Bapak Ibu ingat, para pahlawan, para pejuang negara Republik Indonesia menika 90% lebih menika agamanipun apa? Islam. Dari kalangan dipelopori dari kalangan guru-guru pesantren, tokoh-tokoh agama, kiai-kiai, ya. Kalau kita tarik melek ke belakang, ya, karena memang umarok dengan ulama menika saling menopang Bapak Ibu. Umarok dan ulama saling menopang, saling mendukung, akan menghasilkan sebuah kekuatan keberkahan di bangsa itu. Insya Allah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Kalau ulama dan umarok kerjasama. Ya. Kalau kita ingat Bapak Ibu, kita tarik dulu. Bagaimana dakwah para wali Songo, itu dakwahnya cepat berkembang. Karena apa? Karena masuknya ajaran Islam di kerajaan Majapahit. Yang pada saat itu kerajaan Majapahit, Raja Majapahit yang kelima, yang menika Prabu Brawijaya kelima. Ini dapat istri muslimah Putri Campa, yang mana muslim. Nah, kemudian Putri Campa ini dari turunan kiai juga, menikah kagungan ponaan Raden Rahmat yang lebih kita kenal dengan sebutan sinten Sonan lho piye to iki? Sonan Ampel. Betul nggih Bapak Ibu nggih? Sonan Ampel. Ini bibinya. Putri Campa menika bibikipun Sonan Ampel. Nah, pada saat itu makanya dakwah Islam itu bisa masuk kepada di dalam kerajaan lewat bibi dan Sonan Ampel ini. Sehingga pada saat itu dakwah Islamnya di bumi Nusantara itu berkembang dengan pesat. Sonan Ampel putranipun sinten? Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan kok Gunung Jati, Sunan Gresik, gitu. Putrane Sunan Ampel sinten? Sunan Bonang. Wah, ini perlu kapan-kapan ngaji bab sejarah nggih Bapak Ibu nggih. Ketake menarik niki. Ya. Kalau Ibu, ketika umarok dan ulama itu bisa saling mendukung, itu akan menghasilkan manfaat yang besar. Ya. Tapi Raja Brawijaya Bapak Ibu, walaupun mendapatkan istri seorang muslimah dan membela dengan sembunyi-sembunyi, itu membela dakwah Islam, tapi beliau tidak mau masuk sampai wafatnya. Dari situ Bapak Ibu, para adipati, para pejabat-pejabat kerajaan itu mulai mengenal dakwah Islam, sehingga mereka masuk Islam, menyebar atau Islam. Terus kemudian setelah itu
muncul kerajaan Islam pertama kali di Jawa, okay, pada tahun kerang langkung 1500-an, Demak Bintoro dengan Raden Fatah, raja pertama kali Demak Islam. Raden Fatah menika sinten? Embu ora ngerti. Raden Fatah menika putranipun Brawijaya Bapak Ibu. Ya. Brawijaya 5. Ya. Dari Raden Fatah, kemudian putranipun Pati Unus, lajeng turun mulai raja atau Sunan Trenggono, lajeng turun mulai Sunan Prawoto, lajeng turun mulai Arya apale Arya Penangsang iki. Sing kata film-filmnya gitu. Ini Bapak Ibu, ini semua para kiai, para ulama, raja-raja terdahulu. Ya. Makanya Bapak Ibu, kemerdekaan Republik Indonesia menika tidak luput dari peran para ulama, para kiai. Baik, Bapak Ibu yang saya cintai dan saya hormati, kembali ke cerita tadi. Kembali kepada cerita kita tadi, bahwa setelah pertempuran tanggal 10 November yang diawali dengan keluarnya resolusi jihad daripada Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari, itu mewajibkan kaum muslimin untuk berjihad Bapak Ibu. Di dalam resolusi jihad itu disebutkan jarak 100 kilo sampai gitu, sampai detail. Jarak 100 kilo, maka kaum muslimin wajib untuk berjihad membela tanah airnya. Akhirnya Bapak Ibu berbondong-bondong kaum muslimin itu diceritakan sampai 60 juta ya yang melakukan pertempuran pada tanggal 10 November sehingga mengakibatkan kekalahan pada sekutu. Menika Bapak Ibu. Sejarah ringkes ya, singkatnya. Nanti kalau kita kelamaan di sejarah, ndak ora sido ngaji. Baik, Bapak Ibu, sehingga malam hari ini kita diminta untuk mengambil ibrah, pelajaran daripada para pahlawan ini. Kalau saya bikin catatan, ya, tentang kesimpulan daripada karakter maupun sifat dari para pahlawan ini, sebelumnya saya sampaikan tadi ya, bahwa di Indonesia itu kepahlawan menika wonten 2 jenis. Yang pertama, pahlawan di dalam penyebaran agama Islam, betul ya? Ini juga pahlawan Bapak Ibu, ya, pahlawan para sunan-sunan ya, yang diawali dulu dari pedagang Bujoro, ya. Kemudian dakwahnya para ulama. Memang kalau di Jawa itu Demak Bintoro itu kerajaan Islam pertama kali. Tapi di Sumatera, ya, di Palembang, di Padang, mereka ponenten kerajaan Islam juga sebelum Demak Bintoro. Lajeng di Aceh juga sudah ada kerajaan Paseh, Samudra Paseh. Itu aneh di Jawa memang Demak Bintoro mengawali kerajaan Islam Bapak Ibu. Kemudian dari Mataram Islam, kemudian pindah geser wonten kerajaan Pajang oleh sinten Sunan Hadi Wijoyo atau yang lebih kita kenal dengan sebutan sinten Joko Tingkir. Langsung pindah mulai ke Mataram Islam, enten ta? Ki Ageng Pemanahan. Mataram Islam menika hadiah saking Raden Hadiwijaya Pajang Joko Tingkir. Karena Ki Ageng Pemanahan bersama Panembahan Senopati yang mempunyai nama asli sinten Sutowijaya menika berhasil membantu Joko Tingkir untuk membunuh Arya Penangsang.
Lajeng setelah itu Mataram Islam pertama kali di Kota Gede berdiri Bapak Ibu. Dari Ageng Pemanahan, kemudian Panembahan Senopati, kemudian sinten meneh iki? Halo, dipun GPR mawon. Nggih. Bapak Ibu yang saya cintai dan saya hormati, ya. Saya merangkum minimal ada 5 yang bisa kita ambil pelajaran daripada jasa pahlawan. Yang pertama adalah Bapak Ibu, ini sangat terkait bagaimana kita juga membangun masyarakat yang adil, yang sejahtera, yang penuh keberkahan. Yang pertama Bapak Ibu, kita bisa mengambil pelajaran daripada ilmu dan iman. Betul ya? Para pahlawan ini. Ya. Para pahlawan, pelopor, kalau pahlawan itu, gelar pahlawan itu namung sithik Bapak Ibu. Betul ya? Walaupun para veteran-veteran itu terus berjuang, tetapi karena pangkatnya itu sebatas tentara biasa atau rakyat-rakyat biasa, maka tidak mendapatkan gelar pahlawan. Kalau sudah disebut pahlawan, maksud saya adalah para pelopor perjuangan. Bapak Ibu, mereka ini kaum-kaum yang sangat berilmu dan beriman. Ya. Sudah menjadi sunatullah bahwa orang yang berilmu maupun beriman menikah, Allah angkat derajatipun. Ya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Maka dipun angkat derajatipun Bapak Ibu ya. Kalau tanpa ilmu, tanpa iman, mustahil Bapak Ibu pertempuran, karena rakyat Indonesia, para pahlawan kita ini ya, jadi para pahlawan-pahlawan bangsa, pendiri bangsa menikah dengan mengamalkan fatwa jihad menikah dengan suka hati, ya, dengan sungguh-sungguh. Kalau tanpa iman, kalau sudah jihad, wah, yang hanya diangan-angan itu apa Bapak Ibu? Ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau tidak ada keimanan, buatan kodar nih. Ya. Tapi disambut, fatwa jihadnya disambut dengan sukacita, dengan siap mengorbankan seluruh harta dan raga Bapak Ibu. Makanya sekali ini sangat bersyukur Bapak Ibu. Bapak Ibu sangat bersyukur. Sana syukur. Syukur kados lari-lari alit pipitan tiba syukur rale. Tapi syukur ya. Kalau syukur menika wonten syarat-syaratipun. Yang pertama, tasdiquhu biqalbi, keyakinan yang kuat bilih rezeki menika ingkang paring ingkang jamin Gusti, yakin Bapak 100%. Ya. Dados panjenengan boten satang tindak kang gunung padha hafal niki. Ya, Gunung Kawi. Tidak perlu. Kalau kita yakin bila rezeki menika ingkang paring ingkang jamin Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tinggal kita membangun hubungan kepada Sang Maha Pemberi rezeki. Salat duha, betul nggih? Ini cara-cara memperlancar rezeki Bapak Ibu. Lajeng napa meneh? Sedekah. Nggih. Lajeng napa meneh? Menjalin hubungan silaturahmi dan seterusnya. Ini kiat-kiat bagaimana kita ini memperlancar rezeki kita. Ini tidak perlu kita harus ke Gunung Kawi, ke Gunung Kemukus yang tidak jelas. Dan naudzubillah bisa kita terjatuh kepada perbuatan syirik. Kemudian setelah kita yakin bila rezeki yang paling kang jamin Gusti Allah, kemudian apa? Wa takriru bilisanihi.
Terus lisannya itu membenarkan Bapak Ibu. Hatinya membenarkan, lajeng lisannya juga membenarkan. Alhamdulillah kan rezeki saking Allah. Alhamdulillah iki paringane Allah kudu saka aku akhirnya. Sehingga apa Bapak Ibu? Lisannya itu sering mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillah. Lajeng setelah hatinya membenarkan, lisannya membenarkan, wal amalu bil jawarihi, merealisasikan anggota tubuhnya untuk beribadah kepada Allah SWT. Bapak Ibu, menawi panjenengan ngaku tiang syukur nggih ibadah. Nggih. Menawi panjenengan ngaku tiang syukur nggih ibadah. Ngaku tiang syukur nek salat berling kata napa kata sami dugi. Lho ngakune tiang syukur. Ya, Bapak Ibu kita ini malu. Kita minta ya Allah, berikanlah suami saya pekerjaan, Allah Pak. Ya Allah, berikanlah suksesan pada anak-anak kami, Allah. Ya Allah, berikanlah nilai yang bagus, kemudian diterima di sekolah yang bagus, Allah. Ya Allah, aku minta ini, ya Allah, aku minta itu, ya Allah, semua. Sekarang bagaimana tinggal kita membalas, maksudnya dalam rangka syukur terhadap rezeki yang Allah tetapkan pada kita dengan memperbanyak malu Bapak Ibu. Terutama sholat nggih. Nggih Bu nggih, Pak nggih. Sholat jangan sampai. Nek teng mriki yang sholat 5 waktu kata mboten Bapak Ibu. Kata alhamdulillah, mulai malam hari ini harus lebih banyak. Amin. Amin ya. Amin. Dipun saksikan para malaikat. Bapak Ibu yang saya cintai dan saya hormati. Kemudian karena ilmu dan iman ini, ya, ini membuahkan sebuah semangat, spirit perjuangan pembelaan kepada agama Islam dan negara Indonesia. Kemudian Bapak Ibu yang saya cintai dan saya hormati, pelajaran yang kita bisa ambil adalah ketulusan para pejuang. Oh, ketulusan. Mereka tidak mikir orang-orang. Mikirin masa depan anak cucu. Mereka meninggalkan ini, kehilangan ini, harta benda, kehilangan keluarga, memperjuangkan masa depan bangsa Indonesia. Bapak Ibu, nasihat ketulusan. Karena nasihat serapan bahasa Arab, nasuha, tulus, murni. Ya. Maksudnya pripun? Si penasihat nggih kedah tulus. Ya. Tidak boleh ben di alam sok pinter. Sing paling pinter dhewe. Atau dalam rangka menjatuhkan wibawa. Tapi semata-mata dia mengharapkan ridho dan pahala dari Allah dalam merubah orang menjadi baik. Yang diberi nasihat menika nggih kedah tulus. Tidak boleh salah kaprah, salah tompo. Dikandani orang matur nuwun malah salah tompo, ngamuk. Kata apa kata Bapak Ibu? Kata teng mriki. Kata kebuangan tenang. Diandani orang matur nuwun malah salah tompo. Ya. Padahal nasihat menika rahmah, kasih sayang saudaranya kepada sama muslim.
Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Kang ngarepmu dalane buntu. Balik. Sayang mau sayang Bapak Ibu. Sayang mau sayang. Sayang. Benten kali piantun ingkang mendel mawon ben nang kewenku yo nek belok dhewe. Betul nggih? Sayang yang mana? Yang menyuarakan kebenaran, yang mengingatkan kesalahan kita daripada orang yang mendiamkan kesalahan kita. Sayang budi Bapak Ibu. Sayang budi mengingatkan. Bukti tanda-tanda kasih sayang seorang muslim yaitu tidak ridho. Dia tidak rela kalau saudaranya terjatuh kepada kesalahan. Makanya Bapak Ibu berterima kasihlah kalau masih ada saudara kita yang peduli dengan kita ketika kita salah. Karena dia tidak hanya ingin bertetangga, bersahabat di dunia saja, tetapi sampai nanti bersahabat di surganya Allah. Allahumma Bapak Ibu yang saya cintai dan sangat berterima kasih. Yuk ngarepmu jugangan, hati-hati balik wae. Sayang apa sayang? Sayang. Benten ingkang mendel mawon betul nggih. Ben-ben ku yo nek tiba nek krungu nek nyuwara. Saya mendiamkan saudaranya kepada kesalahan menika bukan bentuk kasih sayang. Makanya mustahil kalau masyarakat itu terbangun menjadi masyarakat yang madani, masyarakat yang guyup, rukun, ya kan? Tanpa adanya nasihat saling menasihati. Nah kabeh dinengke wae iku namung bom waktu Bapak Ibu. Ya. Sing dolim tambah dolim. Sing didak tambah planet. Lama-lama geje. Makanya Bapak Ibu, ketika di masyarakat kita, di keluarga kita ada kekurangan, ada kekeliruan, ada kezaliman, langsung jangan ditunggu, ya, jangan ditunggu. Kita oncei, kita urai permasalahannya, kemudian kita carikan jalan keluar daripada permasalahan itu. Benar nih Bapak Ibu ya? Jangan dibiarkan. Ya. Itu bom waktu. Bapak Ibu yang saya cintai dan saya hormati, ketulusan para pahlawan. Mereka mendirikan bangsa ini. Ya. Bagaimana tinggal kita membangun, mengisi kemerdekaan setelah kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan ketulusan. Ya. Kalau mereka dulu adalah para pejuang-pejuang pahlawan-pahlawan yang melakukan dengan perlawanan atau peperangan jihad dengan fisik, dengan kita. Sekarang bagaimana kita ini menjadi pahlawan-pahlawan kontemporer, ya, di masa kini. Bagaimana kita menjadi seorang bapak di dalam keluarga kita. Bagaimana kita menjadi seorang kepala RT, kepala RW, kepala duku. Ya. Ini kan pahlawan pada diri kita. Ketulusan. Bagaimana kita menjadi pegawai yang baik. Betul nggak? Bagaimana kita menjadi presiden, menteri yang amanah, yang adil, yang mensejahterakan rakyat. Ketulusan. Saya itu ingat pesannya Bapak Hamzahas, Wakil Presiden. Waktu itu bilang kepada kami, ya, saya mendengar langsung,
waktu beliau berkunjung di pondok pesantren saya di Jalan Kaliurang, Mas, wong Indonesia ki ora mek butuh wong pinter. Nek mek wong pinter ki wah, sak akeh. Tetapi wong Indonesia itu butuh orang yang tulus, yang mempunyai akhlak karimah, yang amanah di dalam mengelola, memimpin bangsa ini. Tidak korupsi ini bagian termasuk ya, menjaga kenegaraan kita, tidak khianat. Bapak Ibu, Yogyakarta itu kemarin baru ribut dan banyak yang menyuarakan bahwa Yogyakarta darurat miras. Betul ya? Mireng ya Bapak Ibu ya? Bakul miras. Ini bentuk khianat pada pahlawan, pada pejuang-pejuang founding nation ya, negara Republik Indonesia. Bentuk-bentuk khianat. Ya. Permunculan Bapak Ibu, bakul miras itu koyo Indomaret. Ya. Hampir di kelurahan, kecamatan itu ada. Betul nggak Bapak Ibu? Ya Allah. Ini nantang adab. Nantang adab Allah. Enten mboten Pak teng mriki? Pak Duko? Enten mboten? Napa? Oh, teng masjid mboten enten. Jujur Pak Duko. Salin neng masjid. Sehingga bangkit dari para kiai-kiai yang ada di Yogyakarta, Majelis Ulama Indonesia, kemudian Muhammadiyah, kemudian Nahdlatul Ulama, ya, kemudian para aktivis-aktivis dakwah itu kembali menyuarakan berantas perang miras di Yogyakarta. Bapak Ibu yang saya cintai dan hormati, ini perlu kita sampaikan karena wujud syukur ini merupakan bentuk wujud syukur atas kemerdekaan negara Republik Indonesia. Bagaimana kita merawat ini? Bagaimana kita melahirkan, mendidik generasi bangsa ini ke depan? Ya. Kita sekarang kekurangan para penerus generasi bangsa. Ya. Anak-anak remaja itu gampang mabuk-mabukan. Karena mudah untuk didapat. Betul ya? Akhirnya apa? Setelah mabuk, terus nopo klite. Ya Allah. Klite itu psikopat. Itu kelainan jiwa, betul. Klite itu kelainan jiwa. Bagian daripada kelainan jiwa. Kenapa? Bedanya pun klite kali kejahatan-kejahatan yang lain. Kalau klite itu tanpa sebab. Kalau klite itu tanpa modus, ya, tanpa suatu perkara di awal, betul. Ngomong ngerti-ngerti, nggawa bendo, nggawa pedang, bacok. Makanya Bapak Ibu yang terkena anak kecil, yang terkena ibu-ibu, yang terkena asal bacok. Jadi kalau dia bisa mengeluarkan darah, mengalirkan darah, itu bahkan dari komunitasnya dulu, waktu kita membongkar jaringan yang ada di Yogyakarta, karena saya bagian sadar sekelite itu kita dapati Bapak Ibu, ya, diberi penghargaan oleh komunitasnya, kelompoknya. Kowe nek iso mlebokke rumah sakit semene, tahu. Ini apa sebab? Oh nek loro-loro tok semene. Oh nek sampai geger mlebu mass media, koran, TV, tambahin meneh. Ini mentalnya rusak karena minuman keras.
Bapak Ibu, jangan panjenengan itu mencukupkan diri dengan perilaku anak panjenengan di rumah. Yang kita temukan kebanyakan para pelaku-pelaku klide yang remaja itu niki nek teng griya niku anteng-anteng Bapak Ibu. Anakku mek anteng. Mek sobone karo koncone kae tonggo. Karo koncone sekolah kae. Pak Bu, ya, anak panjenengan anteng, pendiam, baik, ya. Tapi setelah dia keluar main dengan temennya si anteng. Ketemu teman pertama anteng, ketemu teman kedua anteng, ketemu teman ketiga, temannya yang ketiga itu membawa teman-teman lagi. Baru disitulah Bapak Ibu ada anak-anak yang bermasalah. Ya. Sudah teman-temannya, kalau sudah di luar, kita tidak kontrol, kita tidak kontrol. Itu baru ketemu dengan orang-orang yang bermasalah. Sehingga setelah itu berarti anak panjenengan ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama menjadi pelaku-pelaku kejahatan atau pelaku klide karena bergabung dengan orang yang tidak dikenal. Kemudian kemungkinan yang kedua, putrane panjenengan menjadi korban daripada klide. Di Jogja sempat diberi jam malam. Anak-anak remaja di bawah 17 tahun, 20 tahun yang tidak ada kepentingan tidak boleh keluar rumah. Ya. Itu. Karena untuk mengantisipasi terjadinya kejahatan. Ini rusak moralnya Bapak Ibu. Kenapa? Miras. Kenapa? Miras. Makanya Bapak Ibu yang saya cinta dan hormati, saya termasuk yang menjadi perwakilan dari Forum Umat Islam Daerah Istimewa Yogyakarta, yang pada waktu itu kita bertuju ketemu dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 di ruangan beliau di Wilis Kepatihan. Saya termasuk yang ketemu dengan beliau. Kemudian setelah itu kita menyampaikan aspirasi kita dan alhamdulillah keluar instruksi gubernur atau Ingub pada tanggal 30 September kemarin. Yang meminta, yang kirang langkung tidak perlu saya bacakan. Yang kirang langkung isinya meminta kepada kepala-kepala daerah untuk menginventarisir para penjual-penjual miras itu, kemudian setelah itu memastikan secara hukum apakah mereka itu punya izin atau enggak, karena Bapak Ibu yang outlet kecil-kecil itu mereka itu ilegal semua, tidak ada izinnya, ya. Karena kalau di dalam Perda yang dikeluarkan Perda DIY nomor 12 tahun 2015 ya, yang mendapatkan izin untuk menjual miras menika secara garis besar menika hotel bintang 3 ke atas. Kemudian kafe atau resto bintang 3. Ya. Dan itu pun tidak boleh dibawa keluar, harus diminum di situ kalau secara izin. Sehingga Bapak Ibu, kalau tempat-tempat kecil itu kita pastikan dia ilegal. Ini berdasarkan Perda nomor 12 tahun 2015. Ilegal semua itu. Ya. Kemudian setelah itu di dalam Ingub, Pak Gubernur meminta kepada aparat kepolisian dan kepala daerah membentuk tim. Kemudian menertibkan mereka yang menjual miras secara ilegal. Sudah dilakukan ya. Penertiban mireng Bapak Ibu. 2 hari itu. 2 hari di Yogyakarta ditertibkan puluhan outlet yang sudah itu.
yang ditutup dan dipasang polis lain. Ya. Dalam waktu 2 hari, saya sempat diajak juga ikut gabung operasi mirasnya. Kebetulan waktu itu di Prawiro Taman bersama Bapak Wali Kota Yogyakarta, Kapolres, Pak Dandim, Prawiro Taman. Ribuan loh itu kita mendapatkan. Ilegal semua. Kemudian di dalam ingkup itu ya disebutkan meminta kepada Pak RT, Pak RW, Pak Duko, Pak Lurah, Pak Camat terlibat secara aktif untuk memberikan informasi maupun pengawasan kalau di daerahnya itu terdapat para penjual miras dan diminta untuk melaporkan kepada aparat keamanan. Dan itu apa itu? Terus menawi di lingkungan kita ini ada miras, monggo, ini amanah, ya, ini amanah. Kita sampaikan, kita laporkan kepada Pak Polisi. Dan sudah banyak Bapak Ibu yang ditutup itu, sudah puluhan itu yang ditutup. Ya, alhamdulillah. Dan kita juga datang ke DPRD DIY, juga saya masuk kepada 10 perwakilan dari umat Islam situ, sehingga saya menjadi saksi. Kita menyampaikan untuk segera dipercepat pembahasan peraturan daerah tentang pengendalian miras atau nihal di DPRD DIY. Kemudian di DPRD kota. Ya. Bapak Ibu yang saya cintai dan saya hormati, ini penting kita sampaikan. Ya. Ini merupakan bentuk syukur atas kemerdekaan negara Republik Indonesia. Karena mereka ini aset, ya, anak-anak ini yang ketok rame ning jopo itu aset, aset panjenengan, aset keluarga dan aset juga bangsa ini. Jadi kalau dia hanya rame di masjid itu dijarkin mau. Ojo diweden-wedeni. Nggih. Mereka mending rame di masjid daripada sobone nang di kafe. Ben mau kita generasi kita. Kita butuh Bapak. Sampai di alam barzah mendengar dengan doa ini. Anak cucu turunan kita mendapatkan kenikmatan kubur, dipun sembarakan kuburan pun, diterangi kuburan kita dari anak-anak ini. Mana ini harus kita bela, harus dipastikan masa depannya. Makanya hal-hal yang merusak mereka ini harus kita singkirkan Bapak Ibu. Karena sama juga kita merusak bangsa atau negara Indonesia. Wis 45 menit. Sampun iki. Kayak pemalasan nih kalau kita Nah, sampun Pak Bu. Sampun. Sampun nggih. Karena sudah 45 menit. Insya Allah ketemu lagi. Ini Pak Duko nggih. Tapi kalau saya sendiri Bapak Ibu, saya berharap itu tidak malam Ahad. Karena malam Ahad itu sudah jadwal pasti di Gunung Kidul. Menawi mungkin wonten pangaosan jadwale sanes malam Ahad, insyaallah kula siap. Kalau mboten tabrakan kali jadwal pengaosan di tempat yang lain. Numpang punten nggih. Kalau sudah 45 menit bagaimana yang telah kita sepakati, kita akhiri. Numpang punten wonten penta-pentu, monggo kita akhiri kabiwasan kaparatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Numpang punten wonten penta-pentu wallahu taala alam bissawab wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.